Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita di kalkulus 2, yaitu tentang sistem koordinat kutub. Nah, di sistem koordinat ini kita akan dalam menyelesaikan soal sistem koordinat kutub ini kita akan menggunakan teknik integrasi atau integral yang udah kita bahas di materi sebelumnya di kalkulus 1. Nah, oke, kita lanjut aja. Nah, di sini ada sistem koordinat kutub. Nah, di sini gagasan pada sistem koordinat kartesius yang menentukan setiap titik P pada suatu bidang dengan memberikan dua bilangan X dan Y pada suatu jarak berarah dari sepasang sumbu tegak lurus. Nah, di sini sebelumnya pernah kita bahas tentang koordinat kartesian. Nah, kalau misalkan koordinat kartesian, kita mempunyai sumbu tegak lurus, di sini X, di sini X, di sini Y. Nah, di sini ada titik P atau P, X, Y, di mana X-nya sumbu X dan Y-nya sumbu Y. Nah, di sini, konsep seperti yang tadi, itu merupakan gagasan yang fundamental dalam geometri analitik dan memungkinkan pengembangan kalkulus sebagaimana yang telah kita pelajari sampai saat ini. Nah, di sini menyatakan suatu jarak berarah dari sepasang sumbu tegak lurus bukanlah satu-satunya cara untuk menentukan titik. Nah, makanya di sini kita akan membahas dengan menentukan koordinat-koordinat kutub. Nah, kita masuk ke sistem koordinat kutub. Nah, di sini kita mulai dengan setengah garis tetap yang disebut sumbu kutub atau polar axis. Nah, ini ya, yang berasal dari titik tetap 0 yang disebut sebagai kutub atau titik asal. Nah, ini O ya. Jadi ini kita sebut titik asal. Nah, di mana titik P manapun di luar titik kutub adalah perpotongan sebuah lingkaran tertentu yang berpusat di O dengan sebuah sinar tertentu yang berasal dari O. Jika R adalah jari-jari lingkaran dan theta adalah salah satu sudut yang terbentuk oleh sinar dengan sumbu kutub tersebut, maka R dan Q adalah pasangan koordinat kutub polar koordinat untuk titik P. Nah, kalau di sini kan, yang di sini kita bahas yang di sini. Di sini biasa, di sini sumbunya X. Nah, kita bahas yang ini. Ini adalah koordinat 2, pi per 3. Nah, di sini 2 itu dia itu merupakan jari-jari nih, makanya 2-nya nggak tepat nih. Nah, di sini 2-nya itu merupakan jari-jari. V per 3-nya adalah theta. Nah, theta atau sudut dari, nah ini kan gini. Nah, di sini ada, sudut di sini itu pi per 3 atau 180 bagi 3, 60. Jadi ini adalah R, Q. Jari-jari di koma sudut. Nah, ini sumbu X biasa untuk acuannya. Nah, begitu pula dengan titik-titik yang lainnya. Selanjutnya, ini kita perhatikan sebuah fenomena yang tidak terjadi pada koordinat kartesius, seperti setiap titik mempunyai himpunan koordinat kutub yang tak berhingga banyaknya. Jadi, berdasarkan fakta bahwa sudut-sudut theta ditambah 2 Vn sama dengan 0,
plus minus 1 plus minus 2 mempunyai posisi yang sama. Nah, kita contohkan. Bentar. Misal, sini ya. Nih, misal V per 2. Tetanya V per 2 kan? V per 2. Jadi misalnya V per 2 ditambah 2V, N-nya misalnya 1. Sama dengan kan berarti 5 per 2V ya. Nah, jadi ini theta. Tetanya itu V per 2. Nah, V per 2 ini sama dengan, artinya itu bisa dikatakan sama dengan 5 per 2V. Seperti itu. Nah, lanjut. Sebagai contoh, suatu titik dengan koordinat kutub 4, V per 2 juga mempunyai koordinat-koordinat seperti 4,5 V per 2, 49 V per 2, dan seterusnya. Nah, representasi lainnya juga dikenal karena R bernilai negatif. Dalam hal ini, R, theta adalah suatu sinar berlawanan arah dari sisi terminal theta, dan R, mutlak R atau absolut R, satuan dari titik asal. Jadi, titik ini dengan koordinat kutub minus 3,V per 6 dan min 4, 3V per 2 adalah himpunan koordinat lainnya. Titik asal mempunyai koordinat 0, ini ya, titik 0, theta, di mana theta adalah sembarang sudut. Bentar. Nah, kita bahas yang ini. Nah, di sini kan Nah, di sini ada minus 3,V per 6. Nah, di sini ada sudut 5V per 6 dengan di sini titik asal koordinatnya ini 0 per theta. Nah, di sini kita ke contoh persamaan kutub. Contohnya misalnya R sama dengan 8 sin theta. Nah, R sama dengan 8 sin theta. R ini kan tadi udah dibahas, dia itu jarak. Nah, jadi misalnya dalam suatu koordinat di sini ada R. Nah, R di setiap misalnya di suatu kawasan atau di lingkaran ini dia R-nya itu sama kayak gitu. Nah, persamaan-persamaan di kutub seperti juga persamaan kartesius dapat dibuat grafiknya dengan baik. Grafik terjadi persamaan kutub adalah himpunan titik-titik yang masing-masing mempunyai paling sedikit koordinat kutub yang mempunyai persamaan tersebut. Cara yang paling mendasar untuk membuat sebuah grafik adalah dengan menyusun tabel yang berisi nilai-nilai dan memplot titik-titik yang bersesuaian. Ini nanti kita bahas di contoh soal. Dan kemudian menghubungkan titik-titik tersebut. Nah, hal ini juga bisa dilakukan oleh kalkulator grafik untuk memplot persamaan kutub. Kita masuk ke contoh yang pertama. Di sini soalnya adalah gambarlah grafik dari persamaan kutub R sama dengan 8 sin theta. Nah, di sini cara menyelesaikannya adalah yang pertama, kita harus mensubstitusikan mulai dari kelipatan V per 6 untuk theta dan menghitung R yang bersesuaian. Perhatikan bahwa theta meningkat menjadi 2V. Grafik tersebut dilewati 2 kali. Nah, di sini pertama kita cari tabelnya dulu ya, tabel V dan R. Nah, di sini V-nya itu tidak harus melewati kelipatan V per 6 sih, bisa juga V per 2 atau V per 4. Nah, di sini adalah V per 6. Nah, ini yang pertama. Ini kenapa gini ya? Bentar. Ini kan soalnya R sama dengan 8 sin theta. Kita mulai dengan tetanya 0. Kalau tetanya 0, kita tinggal masukin aja ke persamaannya. R sama dengan 8 sin 0. Kayak gitu. Tetanya kita ganti sama 0 buat menemukan R-nya. Berarti ini hasilnya 0 kan?
Nah, jadi tetanya 0, R-nya 0. Nah, kita lihat di gambar. Nah, di sini kan berarti 0, 0. Nah, berarti di sini adalah titik 0,0. Ya. Nah, terus selanjutnya, kalau tetanya V per 4 berarti R-nya 4, tinggal dimasukin lagi ya ke R-nya. R-nya sama dengan 8 sin V per 6. Hasilnya 4. Nah, berarti R, theta kan? R, theta. Berarti R-nya 4, tetanya V per 6. Digambar adalah yang sebelah sini. Nah, di sini ini dia bentar, ini kan garis kayak gini ya. Garis. Nah, di sini 4, untuk jari-jarinya 4, tetanya, sudutnya yang di sini dia adalah V per 6. Nah, tadi udah dibahas kan, jadi si R-nya tuh harus sama R ini sama R. Nah, begitu pula yang selanjutnya. Caranya seperti tadi ya. Sehingga nanti akan terbentuk lingkaran seperti ini. Nah, selanjutnya adalah hubungan antara koordinat kutub dengan koordinat kartesius. Andaikan sumbu kutub berhimpit dengan sumbu X positif pada sistem koordinat kartesius, maka koordinat kutub R, theta di titik P dan koordinat kartesius X, Y di titik yang sama dihubungkan dengan persamaan seperti ini. Nah, ini kalau misalkan polar ke kartesian, nanti untuk merubah X-nya yaitu rumusnya R cos theta dan untuk Y-nya adalah R sin theta. Yang kedua, untuk kartesian to polar, untuk merubahnya yaitu untuk mencari R-nya nanti X kuadrat ditambah Y kuadrat, untuk tangen tetanya yaitu Y per X. Nah, ini untuk contoh, tentukan koordinat kartesius yang bersesuaian dengan 4, pi per 6 dan koordinat kutub yang bersesuaian min 3, akar 3. Nah, ini ya min 3, akar 3-nya di sini. Nah, jika R, theta-nya berarti ini koordinat polar ya. 4, pi per 6. Maka kita cari koordinat kartesiusnya. Tadi kan udah rumusnya ya. X-nya sama dengan 4 cos pi per 6. Tinggal dimasukin sama dengan 4 kali 3 per 2 sama dengan 2 akar 3. Y-nya juga 4 sin theta kan tadi R sin theta rumusnya ya. X rumusnya R sin theta. Y tadi rumusnya R. Ini cos ya. R cos theta yang Y R sin theta. Tinggal dimasukin 4 sin V per 6 setengah berarti 2. Nah, di sini kita punya koordinat 2 per 2 akar 3, 2. Jadi di sini koordinat polar 4, pi per 6 itu sama aja kayak koordinat kartesius 2 akar 3, 2. Nah, selanjutnya jika X, Y min 3, akar 3, maka ini berarti kita polar kartesius, kita rubah ke polar. Tadi rumusnya kan R kuadrat X kuadrat ditambah Y kuadrat. X-nya min 3, Y-nya akar 3 sama dengan 12. Ketemulah R-nya 2 akar 3. Nah, tangen tetanya juga dicari. Ini apa? Y per X sama dengan tetanya 5V per 6. Berarti di sini kita punya koordinat lain 2 akar 3, 5pi per 6. Nah, ini tuh artinya sama. Jadi kalau misalkan koordinat kartesiannya min 3,3 itu sama aja kayak 2 akar 3, 5pi per 6. Contoh selanjutnya adalah tunjukkan bahwa grafik R sama dengan 8 sin theta adalah
sebuah lingkaran dan bahwa grafik R2/1 min cos theta adalah sebuah parabola dengan mengubahnya menjadi koordinat kartesius. Nah, penyelesaiannya yang pertama, jika kita mengalihkan R8 sin theta dengan R, maka kita akan peroleh R kuadrat sama dengan 8R sin theta. Di mana dalam koordinat kartesius, tadi kan kalau koordinat kartesius rumusnya X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, ini sama dengan 8Y. Dan secara berurutan dapat ditulis kayak gini. 8-nya pindah, X kuadrat tambah Y kuadrat dikurang 8Y sama dengan 0. Kita tambah 16 sebelah kiri, kanan juga tambah 16. X kuadrat tambah Y kuadrat dikurang 8Y ditambah 16 sama dengan 16. Sehingga kita bisa memperoleh di sini. Y-nya sama dengan 4. Nah, sehingga persamaan terakhir dari persamaan lingkar ini adalah jadi-jadinya 4. Berpusat di titik 0,4. Yang kedua, persamaan kedua dapat diselesaikan dengan mengikuti tahap-tahap berikut. R sama dengan 2/1 min cos theta. Ini pindah, R min R cos theta sama dengan 2. Dikali silang ya. R min X, R cos theta-nya itu X sama dengan 2. R-nya sama dengan X plus 2. Sehingga R kuadratnya adalah X kuadrat tambah 4X ditambah 4. Sehingga X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan X kuadrat tambah 4X ditambah 4. Sehingga kita memperoleh Y kuadrat sama dengan 4X plus 1. Di mana X-nya min 1 dan Y-nya adalah 0. Kita ke materi selanjutnya adalah persamaan kutub untuk garis lingkaran dan irisan kerucut. Nah, sebuah garis yang melalui titik kutub akan mempunyai persamaan sederhana θ sama dengan θ0. Jika garis tersebut tidak melalui kutub, berarti mempunyai jarak D lebih dari 0 dan garis tadi. Misalkan θ0 adalah sudut yang dibentuk oleh sumbu kutub dengan garis yang tegak lurus terhadap garis yang diketahui, kayak di gambar ini. Maka jika titik P, R, θ sembarang titik pada garis tersebut, nah ini ya, maka cosnya θ min θ0, nah yang ini. Selanjutnya, persamaan kutub untuk garis lingkaran dan irisan kerucut. Di sini kasusnya, jika sebuah lingkaran dengan jari-jari A berpusat di titik kutub, maka bentuk persamaannya akan menjadi sederhana, yaitu R akan sama dengan A. Jika lingkaran berpusat di R0, θ0, persamaan menjadi relatif lebih rumit, kecuali kita memilih R0 sama dengan A seperti di gambar ini ya. Maka berdasarkan hukum kosinus, A kuadrat sama dengan R/2 ditambah A kuadrat ditambah 2RA cos θ min θ0. Yang dapat disederhanakan menjadi 2A cos θ min θ0. Nah ini dimana kasus-kasus θ0 sama dengan 0 dan θ0 sama dengan pi/2. Ini menjadi suatu kasus yang menarik. Kasus pertama karena menghasilkan R sama dengan 2A cos θ, sedangkan kasus kedua menjadi R sama dengan 2A cos 0 min pi/2, yakni R sama dengan 2A sin θ. Kayak gitu. Selanjutnya, persamaan kutub untuk garis, lingkaran, dan irisan kerucut. Akhirnya, jika sebuah irisan kerucut, elips, parabola, atau hiperbola diposisikan sedemikian rupa, sehingga fokusnya terletak di titik kutub dan direkstriksnya sejauh D, satuan gambar, mana D sini ya jaraknya, maka persamaan yang telah kita kenal dengan PF sama dengan EPL akan mempunyai bentuk seperti ini. Atau secara ekivalen, nah irisan kerucut untuk jaraknya rumusnya seperti ini.
Nah, sekali lagi terdapat hal yang menarik dalam kasus θ 0 sama dengan 0 dan θ 0 pi per 2. Secara khusus, perhatikan bahwa jika E sama dengan 1, D sama dengan 2, θ 0 sama dengan 0, kita akan memperoleh persamaan seperti pada contoh 2 tadi. Nah, ini rangkuman yang tadi sudah kita bahas. Bisa dibaca aja. Nah, ini ada contoh 5. Tentukan persamaan elips horizontal dengan eksentrisal setengah, fokus ke titik kutub, dan direktrix vertikal 10 satuan di sebelah kanan titik kutub. Berarti kita dapat R-nya sama dengan setengah kali 10 per 1 plus setengah cos theta sama dengan 10. R-nya sama dengan 10, 2 plus cos theta. Contoh selanjutnya, tentukan dan sketsalah grafik dari R sama dengan 7 per 2 ditambah 4 sin theta. Nah, penyelesaian tersebut menggambarkan sebuah irisan kerucut sumbu mayor vertikal dengan menempatkan persamaan ini ke dalam bentuk yang ditunjukkan di dalam diagram persamaan kutub. Maka nanti R-nya ini ya, 7 per 2 plus 4 sin theta sama dengan 7 per 2 per 1, 2, ini dibagi 2 ya. 2 sin theta sama dengan 2, 7 per 4, 1 plus sin theta. Yang dikenal sebagai persamaan kutub dari sebuah hiperbola dengan E-nya sama dengan 2, fokus di titik kutub dan direks horizontalnya sebesar 7 per 4 satuan di atas kutub. Nah,